Bahkan Hijome salah satunya pernah membuktikan. Jadi ini dia, Sorizo harusnya bisa menjadi pembuktian dia kalau dia masih bisa hit up dan dia di atas lu. Nah, tapi itu dia pertanyaannya. Apakah memang tentang explainer aja untuk sekarang? Karena seperti yang kita tahu, untuk ngomongin soal matchup, ada Hijome versus Moreno juga yang kayaknya nggak boleh kita lewatkan. Apalagi untuk Dewa. Kalau kita lihat dari Key Victory by Samsung Galaxy, dimana jangan adu keras di objektif. Karena pick off itu bisa jadi alternatif. Kita udah tahu lah gimana Bigetron Alpha dengan teamfight panjangnya, dengan gimana mereka overextend teamfight yang ternyata masih efektif yang bisa dibawakan sama Bigetron Alpha dan Dewa. Mungkin pick off dengan Mueza sebagai jangkarnya itu bisa dibawakan. Sama seperti melawan Kick, persiapkan strat long teamfight. Chow, Terisla, Hylos mungkin yang bisa dibawakan. Hero-hero dengan tipe-tipe yang menggunakan skill shot spam. Sehingga nantinya teman-teman dari Bigetron Alpha juga perlu perhitungan ketika mereka ingin dive in dalam kawanan Dewa United. Sekarang untuk Luke, bermain dengan hero inisiatif dibanding reaktif. Ruby mungkin salah satunya, atau nanti akan muncul hero lagi dari Luke. Sementara pertahankan permainan early agresif dengan Finn sebagai roamernya. Nah, tapi pertanyaannya, Finn ini tipe permainannya agresif, defensif atau cover? Sebenarnya ya banyak sih sebenarnya ngelihat dari bagaimana Finn juga naik dari MDL dengan adanya pool hero yang luas juga, dengan global ban yang sudah terbiasa diterapkan dan juga dilalui, harusnya eksplorasi untuk bagaimana variatif gameplay ini punya jadi kekuatan lebih untuk Finn yang memang naik juga dari MDL. Ya, kayak nggak tahu ya, season 14 ini nih kayak eranya anak-anak muda yang Tapi, sebelumnya dari MDL. Setuju banget ya, rookie-rookie ini tuh sangat-sangat bersinar gitu loh. Iya. Aku suka banget rookie yang bersinar. Kenapa? Oke. Tandanya regenerasi di MPL Indonesia atau bahkan Sobat Mobile Legends Indonesia, mereka masih punya banyak bibit-bibit unggul. Dan pas nih sebelum draft. bahkan ini kita akan membuktikan menuju ke draft yang Nah, selanjutnya. itu dia maksudnya gue. Sebelum ke draft, ada satu statement yang mungkin ini berupa kritik nih menurut gue. Apa tuh? Sebenarnya player MDL yang improve atau emang player-player MPL lamanya yang udah mulai kelewat sama player MDL yang baru. Pertama, gue setuju. Dan MDL improve itu udah gak bisa dipungkiri. Yes. Yang kedua, Atau stuck gitu. itu dia. Ketika cap battle yang diisinya udah penuh, mereka jenuh. Mereka sulit untuk berimprovisasi dan bahkan nggak tahu arah mana yang mereka akan coba ambil. Wah, itu dia tuh teman-teman. Silahkan boleh dijawab sendiri ya. Iya. Opini. Opini itu Iya, tidak ada benar salah. Opinion. Silakan kalian nilai sendiri MPL improve atau ternyata player MPL kita yang stuck. Tapi bisa jadi keduanya sih. Kalau menurut aku ya ya. bisa jadi keduanya. Bisa jadi keduanya tuh berbarengan gitu terjadinya. Oke, tapi kita bakal move langsung ke draft BNP kita di game yang pertama. Roger. Bagaimana Chip ini masih menjadi langganan band dan Roger first pick untuk Dewa. Oke, ini cukup menarik ya, melihat bagaimana Dewa yang memilih ke arah dari Roger terlebih dahulu, padahal biasanya mereka mengamankan Valentinanya. Dan sekarang Valentina ada di tangan dari Moreno. Bukan hanya tangan dari Moreno, aku juga mengerikan ketika ada Arnold di tangan dari Luke. Ini bisa benar-benar memberikan sapu jagat untuk para pasukan dari Luka tim top. Dewa. Kalau aku masih ngeliatnya di sini loh, sampai saat ini. Sampai saat ini aku masih ngeliatnya ada di arah Luke, bahkan Chow Mueza. Ini udah jelas ya, tim fight panjang ya. Wow. Zushin, Chow, Roger, itu udah pasti. Mereka tipe-tipe hero spam, tipe-tipe hero yang cooldownnya singkat, sehingga bisa dimaksimalkan nih Yap. untuk tim fight panjang di area objektif. Dia baca Key to Victory banget ya berarti ya. Kayaknya mempersiapkan. Dia mempersiapkan. Tapi kayak ngelihat dari pola draft ini cepet banget kan. Fasenya pick. Mereka udah siap sepertinya untuk satu sama lain. Kayaknya Hayabusa emang yang paling optimal sih untuk di draft kali ini. Mengingat kalau misalkan diambil Nolan nih dari Bigetron Alpha, mereka cukup maksain, terutama untuk lawannya Roger yang punya hybrid defense yang bagus banget. Dan story dari Vin, mana dia menjadi urutan ketiga dan keempat di MDL season lalu bersama dengan Bigetron Beta, first place untuk di GWB season 14 bersama dengan Bigetron Beta, dan urutan kelima sampai dengan ke-8 di MDL satu season sebelumnya kemarin. Tapi kalau ngomongin tentang Fit, ini berat untuk dia. Pertama berat untuk bisa menggantikan Key, Oke. ya kan? Tapi dia membuktikannya berat
untuk dia berjuang dari beta sampai jadi ke alpha. Tapi nggak ada yang nggak mungkin loh balik lagi. Dia bahkan jadi starter line up di match pertama kali ini dibandingkan Ki. Selain pertama untuk mencoba rotasi yang terbaru, kedua berarti dia membuktikan permainannya layak untuk dicoba. Yap. Ini kepercayaan diri yang bagus banget sih sebenarnya ngeliat dari adik-adik kita di MDL ya. Terutama kemarin dengan ada statement dari Iron Shiki juga Iya. cukup menarik perhatian ya, Bro. Wah, itu nanti boleh tuh dibahas di match yang Nanti ketiga ya, ya. nanti ya. Teman-teman aku pun masih ingat statementnya. Yang disiapin bukan gameplay katanya. Oke, tapi untuk Alpha dan Moskov kali ini juga ditutup. Sebenarnya juga kalau berbicara tentang selain adanya match up antara XP dan juga Mid, ini yang menarik juga di God Lane ya, Prof KB. Iya. Eman versus Watt. The only original super without nickname. Yes. Nah itu dia, super awat yang bahkan kita disematkan dari apa ya? Iya, jadi bahkan banyak yang bertanya, Bang kenapa sih lu panggil Watt itu Awat, bukan Watt? Karena memang ketika nama super itu muncul, dia berada di Aerowolf. Yap. That's why Awat gitu loh. Jadi ketika gameplay supernya dulu adalah, kenapa dia disematkan super? Karena dia banyak banget melakukan outplay. Ketika di saat itu, Watt ini nggak menjadi sebuah primadona lah. Oke. Kenapa? Karena pertama dia udah kegeser dari masanya, terus dia bangkit lagi. Dia walaupun pernah juara, tapi dia bangkit lagi dari nol lagi. Kalau aku bilang Watt ini dari nol lagi loh ke MPL. Oke. Walaupun dia pernah juara. Karena dari MDL juga Dari kan. MDL Yes. benar. Oh, itu related sama obrolan kita tadi. Dari MDL ke MPL. Makanya Bahkan bukan cuma sekedar player yang mungkin baru punya pengalaman ya. Ini player pernah juara MPL season 1 Bang. season 1 ketika semua orang mengidolakan tim lain, Aha. dia datang tiba-tiba menjadi the Kingslayer, the real Kingslayer. The gitu. real. Di saat semua orang cuma mengidolakan dua tim waktu itu, Aha. dia datang tiba-tiba bantai semua. Tapi ya memang namanya masa berganti. Yap. Tapi di antara juara FPL season 1 cuma Watt yang masih bertahan sampai saat ini. Yes. Up and down saya ngerasa ya. Dia Up udah and ada down di saya MDL juga waktu itu. Ya, banyak yang udah dilewati juga sama Watt lah terutama. Aha. Kalau kita ngomongin pengalaman. Dan sekarang Matilda, hero cover. Rotasi cepat seperti yang akan ditunjukkan. Tapi, ini malah menjadi sinyal menurutku. Kalau misalkan Bigetron bisa ambil hero apapun di area gold lane, termasuk Cici gold lane. Oke. Banyak banget ya. Chance-chance kayak fighter-fighter di gold sekarang. Atau bahkan kemarin juga kita ngeliat untuk match up antara Harit ini ketemu sama Lunox. Tapi untuk sekarang dari Dewa United terlebih dahulu. Respon seperti apa yang akan mereka berikan. Dan menuju ke arah Kufra. Wow. Oke. Chow XP lane sepertinya Sorizo. Chow yang akan berada di tangan dari Sorizo. Wow. Cukup berbeda yang dimana kita ngelihat dari Sorizo ini tipikal hero-hero yang punya sustainability. Tadi kita sempat bilang juga Arlota mau ke arah mana. Aha. Udah makin condong, udah kelihatan Profesor KB. Iya. Udah pasti udah ke arah loop. Pertama ini juga bagus banget untuk Bigetron. Dia butuh banget untuk initiate ke arah backline. Kedua, kalau ngomongin ke arah Chow di arah EXP lane, aku suka bermain Chow juga, aku suka bermain Arlot juga. Ini Chow kalau misalnya dia mainnya template, ya kan, itu ya udah, dia akan kalah. Tapi ngomongin soal Matilda, ini lebih menarik. Oke. Selain EXP yang sudah tadi bahas, dia punya win rate 100% Wow. win rate dari 2 kali pick di MDL, tapi 1 gol. Gue nggak percaya dengan 100% win rate. Data nih bisa dibolak-balik dan bahkan banyak banget yang terpecah-pecah kan untuk di beberapa waktu terbelakang. Tapi ya Bruno yang sudah lama juga tidak kita lihat sekarang dengan Hero- combo dari Matilda. Hero ofensif ya langsung Yap. ya. Hero has Clover's item, dia kayaknya mau coba buat menekan di area gold lane. Karena kebetulan gold lane-nya late game banget nih. Ya. Butuh minimal 4 item baru dia bisa mencapai power spike-nya. Jadi sangat wajar kalau misalkan Nathannya bakal di-press habis-habisan dulu di early game. Sehingga untuk damage potential masih memang sama. Tapi untuk early to mid game potential, teman-teman bisa lihat bahwa Bigetron sangat unggul sekali. 3 Purify bahkan. Agresif banget pastinya ya, tapi jangan lupakan nantinya Matilda juga akan membantu keberadaan dari Bruno. Oke, dan kita akan melihat. Respect is the key. Purify ternyata menjadi sebuah jawaban. Mantan terasa lebih jago ketika dia sudah menjadi mantan. Mantan terasa lebih indah ketika jadi mantan. Tapi apakah kali ini sang mantan mampu membuktikan? So, WPL Arena, pada tepuk tangan aja. Let's go. Lead up now. Dan kadang mantan itu manis diingatan. Waduh. Itu yang bikin kadang, ya udahlah susah dilupakan ya. Manis diingat, sakit tetap dilupakan. Nah itu dia. Oke, kita bakal langsung move on. Bagaimana kali ini kedua belah typical jungler yang cukup berbeda. Tapi kalau ngeliat dari pattern farmingnya, ini Hayabusa punya keunggulan lebih ya? Ya Hayabusa, kita tahu lah rotasinya dengan Quack Shadow. Aha.
Tambah lagi dengan adanya Shadow Kill juga dia bisa langsung loh untuk engage ke area dari gold lane atau XP lane ketika mempunyai kesempatan. Pertama ketika dia udah capai level 4 lebih cepat lagi, ini akan membuat Finn makin mudah untuk melakukan rotasi, makin mudah juga untuk ngebukain mapnya. Tapi di depan sana Retribution ke arah yang salah nampaknya tapi tetap berhasil mendapatkan satu Little Wanderer. Menguntungkan lihat di depan sana Luke memberikan pressure yang keras dari jungle terhadap para Sorizo karena informasi yang diberikan oleh Superken dia akan coba lewat ke arah jungle dan ngomongin ke arah depan sana berhasil mendapatkan dua memaksa berarti ke arah Finn first blood gagal didapatkan pertama stacknya belum full dan juga tidak ada damage harusnya di sana. Masih coba untuk kasih sedikit gertakan aja tapi 3 tenacity nih Profesor KB yang cukup menarik dari Dewa United. Ya lagi-lagi ya, dengan Tenacity udah pasti mereka mau teamfight panjang. Apalagi hero-heronya bener-bener ngunggulin banget lah untuk teamfight berempat aja udah cukup. Oke. Dengan kondisi berbanding level 1 tapi Superken berada di depan sana. So menyangkut Shadow Kill karena yang salah Superken. Wow, selalu terburu-buru Sorizo berada di dalam keunggulan yang sangat lebih karena Sorizo sudah bisa dipastikan bahkan tadi dia bisa terkena first blood. Tapi sayang sekali Shadow Kill ke arah yang salah dan Ray standby di depan sana menuju ke seorang Finn dan lebih menarik menuju ke arah gold lane sih aku jujur. Dari tadi kita bahas memang ke arah EXP. Memang topik kita EXP lead. Tapi gold lane-nya ini adalah dua gold laner sama-sama yang pinter. Yang sangat benar-benar juga bisa jadi star of the show pastinya. Tapi kalau ngeliat dari tipikalnya Matilda-nya nggak yang nge-babysit ke arah Bruno-nya nih Profesor KB. Iya. Ini emang Matilda yang jalan di river sih. Kayak mau manjain Moreno, mau manjain Luke yang udah datang bahkan. Tapi nampaknya Luke di depan sana. Standby menuju ke arah Muesa. Elsa Jagat dikeluarkan oleh Super Luke. Flicker power defensi. Untuk para pasukan dari Dewa, tapi yang dipastikan adalah Muesa nggak bisa melakukan counter setup untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan ini minimal kalau misalkan memang mau coba untuk pick off ke arah damagernya antara Moreno dan juga Eman, trigger dari Purify-nya ini berarti tugas di tangan dari Muesa. Ya ini Muesa juga karena udah ngeluarin flicker mau nggak mau harus lebih defensif sedikit ya. Tapi Sorizo sih yang bisa ofensif sekarang. Dan sekarang pun di depan sana Super Luke, tangan ada sosok dari hijau yang maju ke depan, dan ada Tuxin yang on point. Masuk kembali Superken, jangan sampai terlalu memaksa dan Sapu Jagat dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Piketron dengan berpukul dapatkan bahkan 2 point kill. The final slice from Luke ke Sorizo akan menjadi point kill yang ketiga. Mampukah para pasukan dari Piketron? Ingat, dari kemarin kita memiliki win rate terhadap mantan itu cukup tinggi kalau nggak salah. 100% ya? Hampir bisa dibilang semua matchnya 100%. Dikejar lagi. Dikejar Superken terhadap seorang Rizal. Superken mencoba untuk mendumbangkan serang Super Awat, tapi nampaknya Watt memilih untuk mundur ke arah belakang. Menuju ke arah turtle yang pertama membuat Watt sulit. Tapi Weza bakal coba diganggu oleh sosok seorang Finn. Menuju ke arah Watt. Tidak masalah satu poin silahkan coba didapatkan oleh Superken. Berhasil memaksa, berhasil mendapatkan Watt, Kotlin dan Neyman akan mendapatkan keuntungan dengan sangat-sangat lebih. Wow, dengan masuknya Finn pula ini chemistry udah terbangun ya. Oh, ternyata wait. komunikasi dan ini dia talent prediction. Oke. No way! Semua prediction menuju ke arah Big Gatron Alpha. Dewa United harus menampar para caster, harus membuktikan kepada para caster kalau mereka tidak seperti apa yang dibayangkan oleh 6 caster yang sedang bertugas. Pernah salah kok kita semuanya. Oh sering, Sering. sering. Caster itu manusia. Iya benar. Namanya juga prediksi. Analis aja bisa salah saat nge-draft apalagi caster. Bukan begitu Profesor? Wah, jadi ingat teman saya tuh kalau gitu. Ya, tapi kita lupakan sedikit soal salah pick dan segala macamnya. Kita melihat bagaimana tadi lethal ignition yang memang mengganggu ke Watt itu yang pertama. Dia juga udah menggunakan entropy lagi. Tambah kalau kita ngomongin untuk sekarang, kayaknya Moreno juga benar-benar aktif banget di area rivernya bareng sama Finn. 5 assist loh, ini 100% teamfight participation. Kayak gak bakal ada teamfight yang dipicu kalau misalkan Finn-nya gak ready di area river. Sehingga gak ada rotasi yang sia-sia juga dari pikiran Alpha. 4.000 gold lead langsung di-lead. Tapi informasi yang diberikan oleh Shadow Kill terbagi menuju ke arah Ray dengan ada di start kami lihat sama Kane. Masih ada satu buat dapat buat Shadow yang menyangkut ke Weza. Insa Vika Flicker telah dikeluarkan, kerugian sangat maksimal. Tapi Hijumi akan coba dizoning oleh Super Luke. Dan bahkan dia tahu akan ada final slash. Mau nggak mau Hijumi harus keluar dari zona yang dimiliki dari Super Luke. Permainan agresif kali ini 6-0, bahkan Dewa United masih belum memiliki jawaban bagaimana menggantikan agresivitas dari Super Ken, Profesor KP. Ya lihatin aja Finn dari tadi bener-bener nguasain banget area river. Gak ada sedikit celah pun teman-teman dari Dewa tuh bisa lewat area river. Dan sekarang berseker Surya Emon bakal agresif. Sing Eagle udah mulai masuk ke masuk nih. Mereka kehilangan Ray bersama dengan seorang Watt. Tidak ada yang bisa mereka dapatkan. Dan bahkan Hijumi sekalipun hanya melakukan defensive move. Dan pada slice, Super Luke berhasil mendapatkan 2 point kill. Big Gatron Alpha
mematahkan para dewa-dewa yang sedang bersinar kali ini. Dan mampukah Super Ken melakukan take over terhadap Purple? Karena ini kalau didapatkan oleh Super Ken, Ray dengan planning early mereka gagal total. Wah, satu kata buat Bigetron Alpha, rapi. Ini terlihat banget, Super Ken bener-bener ganggu banget gerakannya. Tadi sinerginya juga untuk masuk satu persatu dan inisiasi dari Finn. Ternyata chemistry yang sudah terbangun ini dibuktikan bahwa jadi starting line up untuk Finn ini menjadi hasil yang cukup baik, Profesor KP. Ditambah Final Bruno. Freeze! Oke, itu dia. Mungkin ketika Profesor KB nanya kenapa saya memilih Kara Arlot tadi di EXP, karena itu agresivitas jadi milik dari Super Loop dan dimampu di following up oleh kawanan dari Bigetron Alpha lainnya yang membuat Arlot ini sangat power di EXP. Ya, ditambah lagi Matildanya benar-benar gak lepas dari area river loh. Benar-benar nyari jalur keluar untuk Eman dan Moreno-nya juga. Oke, kembali tim fight kembali dikeluarkan ke depan. Mereka kehilangan Super Loop karena tidak ada initiate kembali, tapi Soul Rizzo menjadi korban yang sangat sakit diberikan real damage tentang Super King. Satu hit terakhir, tidak mampu dan tidak mampu. Tapi sayangnya ini Eman, salah satu sosok gold laner yang berani dive in ke dalam turret untuk dapetin suara Hijumi. Dan dipastikan Hijumi gak bisa bermain agresif di sini. Oke, Super Look-nya tunggang, tapi masalahnya yang ditukar ini juga cukup mahal. Outer middle turret, dan bahkan Hijuma yang menghilang kali ini membuka turtle menjadi free lagi untuk Bigetron Alpha. Wait, dua Sky Piercer? Waduh. Bigetron Alpha, really? Mereka mau main agresif banget sepertinya. Keunggulan 9.000 gold di menit yang ke-7. Buat mereka kayak, ya ini belum Lord. Mereka kayak mau bener-bener punish teman-teman dari Dewa United Esports. Dua Sky Piercer, even Bruno dengan critical damage-nya. Oke, memaksa karena Finn, tapi itu dia the power of 100% win rate di MDL ternyata. Gameplay mereka pasti betul dengan permainan, tapi lihat Super Look. Ada beri all in, permasalahan dari tim Bigetron, mereka kehilangan Super Look kembali. Dan tampaknya Super Look tidak akan sia-sia karena terlalu banyak yang bisa diberikan. Dan bahkan Rehilan bersama dengan Mueza. Immortality di depan sana tidak bisa membuat Mueza dimakan permasalahan dari tim Bigetron. Dari seorang Moreno memasakkan plug ngelikan pounce-nya, tapi itu hanya lebih supaya Super King bisa masuk dan jalan terbuka bebas. Shadow Kill hindari dengan adanya flicker, tapi itu sia-sia karena lihat di bottom lane tim Bigetron Alpha mereka mendapatkan seluruh yang diinginkan. Oh, dan Super Ken dengan hayabusanya permainan Quad Shadow, dia tahu banget timingnya. Sampai akhirnya dia nggak pernah kejebak dari Quad Shadow-nya itu sendiri, Ya, Profesor. lengket banget sih Quad Iya. Shadow-nya. Dia pasti nempel Quad Shadow-nya ke player dari Dewa. Jadi nggak bakal ada yang bisa escape. Itu dia investasi yang lama dibuat oleh Koet. Ternyata bukan tanpa alasan. Lihat permainan Assassin-nya, dia dari dulu belum bisa masuk ke MPL dengan umurnya masih muda aja. Memang udah permainan Assassin-nya lengket, apalagi metanya sekarang seperti itu. Ya, memang kalau ngomongin investasi harus menunggu waktu. Dan mungkin ini waktu yang tepat untuk Super Ken menunjukkan hal tersebut. Blade of Despair. Jadi item yang memiliki damage yang paling tinggi juga sekarang. Tambah dia udah punya tabungan untuk Sky Piercer-nya. Siapapun yang berada di depan pasti bakal langsung dipunish sama Bigetron Alpha. 12.000 gold lead, 8 menit game berjalan. Wow. dan- Bigetron Alpha benar-benar melakukan hal yang mungkin bisa dibilang cenderung mustahil di patch yang sekarang. Iya, betul sekali. Karena sekarang memang patch-nya patch farming pertama Profesor. Kedua juga menghindari team fight karena memang adanya objektif itu do or die. Gak ada namanya Dancing Lord. Kita menghindari jauh dengan adanya turtle yang diperebutkan secara lama. Kayak mempersingkat untuk team fight besar aja. Iya, mempersingkat karena memang dengan di patch meta yang sekarang itu ya Assassin dan juga fighter yang lagi sedang bersinar. Ya, average untuk team fight sekarang tuh kayak sekitar 10 sampai 12 detik udah selesai. Dan itu yang mungkin membuat bagaimana Bigetron Alpha bermain dengan tempo yang begitu intens, begitu cepat tanpa ngerem bahkan. Iya. Level 15 di bawah menit 10 Super Ken. Super play, super jungle. Wow, dan juga flawless gameplay sih. Dibilang kayak bahkan minim mistake, bahkan flawless juga dengan bahkan tidak adanya turret yang hancur dan game fact by GoPay. Bruno adalah salah satu dari 3 hero Iman yang mendapatkan maniac di MPL Season 13 dengan 71,4% win rate dari 7 kali picks. Maniak. Power ya. Ini power banget dan emang hero early game. Jadi cocok untuk tempo permainan Bigetron Alpha yang sangat cepat. 14.000 gold lead. Gak berhenti, goldnya gak bener-bener bisa untuk di stop oleh Dewa. Dan gue yakin mereka gak ada yang bisa nahan damage yang diberikan oleh Aiman di depan sana. Pasif telah pecah. Perpasukan dari tim Bigetron memasang tujuan mid lane. Lurid, instan. Coba di depan sana Mueza akan memberikan badan kuat. Udah mencoba dengan adanya Nathan untuk melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi damage yang diberikan dari tim Bigetron memaksa mereka untuk mundur ke belakang. Dan Moreno lihat. Dia ngebuat satu perimeter zoning out untuk para pasukan tim Dewa agar gak masuk lebih dalam lagi. Dan Bigetron Alpha ini memaksa tim fight. Finn terlalu terburu-buru karena mereka harus konsisten
Mereka harus menunggu seorang minion. Karena kalau tidak mereka akan tumbang. Dan para pasukan dari tim Dewa ke jalan untuk pulang. Menunjukkan pace-nya. Hijumi Batang tidak akan bisa selamat. Bahkan sia-sia. Megatron Nova berhasil menghancurkan para Dewa. Dan berhasil mendapatkan game yang pertama dengan wipe out. Ditutup dengan triple kill kali ini. Bigatron Alpha berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan yang begitu flawless. Bahkan tanpa adanya turret